wala haula wala quwata illa billah. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amma ba'du. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sela-sela waktu yang ada dalam rangka untuk membaca lagi kitabullah dan memahami isinya, dan ini merupakan tahapan yang tertinggi dari mempelajari Al-Quran, yaitu dari mulai membacanya, mentahsinnya, kemudian menghafalkannya. Kamu ada di situ dan kamu naik lagi ke atasnya, yaitu mentadaburinya. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Artinya seorang muslim yang sudah menghafalkan Quran, maka sebaiknya seyogyanya dia mempelajari isinya, agar kemudian tidak seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, akan munculnya orang-orang sufahaul ahlam. Dia sudah bodoh, umurnya masih muda, kemudian yaqra'un al-Quran la yujawizu taraqiyahum, mereka membaca Quran dan tidak melewati tenggorokannya. Hasilnya apa? Dia ngerti Al-Quran, hafal Quran, tapi diperdagangkan, perjualbelikan. Siapa yang mau membeli akan dijual dengan harga yang sangat murah. Bukan Qurannya, bukan mushafnya, bukan kitabnya, tapi isinya. Siapa yang mau membayar, dia akan mendalil, dan itu musibah ya. Banyak ayat yang menyatakan orang-orang yang menjual belikan Al-Quran, ulaika alladziina yashtarawud dhalalata bil huda wa ma rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang menjual belikan hidayah dengan kesesatan. Hidayahnya berupa Quran dijual, dan kemudian tidak akan beruntung perniagaannya, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Dan ayat-ayat yang serupa banyak. Makanya pentingnya kalian untuk memahami Al-Quran, agar jangan sampai waalaikumsalam warahmatullahi, agar jangan sampai kalian hadir sebagai orang-orang yang kemudian tidak mau memperjuangkan Quran sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayah. Kalau kamu ngomong tentang agama, maka pastikan omongan agama itu sesuai dengan yang aku ajarkan, walaupun satu ayat. Sehingga orang-orang yang mengajarkan agama sesuai ajaran Nabi, maka akan menghasilkan kebaikan demi kebaikan, keberkahan demi keberkahan. Sebaliknya, ketika mengajarkan agama sesuai dengan hawa nafsunya, tidak dikembalikan kepada apa yang difahami Nabi, maka yang kamu lihat seperti yang hari ini kita lihat. Ada orang yang kemudian menawarkan kesesatan, ada orang yang kemudian mengajak orang untuk membunuh lagi atas nama agama, dan seterusnya. Maka ini adalah sebuah kondisi yang tidak baik. Ini yang sendirian agak maju. Kamu maju, sana belakang maju. Ayo. Ini udah nggak dikasih mic, jadi saya udah teriak-teriak gitu kan. Nah, jadi tolong dihargai dengan maju. Ya, baik. Fanifidina azani Allah wa iyyakum, surat Al-Imran. Betul? Ya apa enggak? Ya. Kita mulai surat Ali Imran, bukan Al Imran. Ya, Ali itu artinya keluarga. Maka suratnya adalah Madaniyah, surat yang ketiga, 200 ayat. Madaniyah itu dicicikan suratnya panjang-panjang, dan Madaniyah itu berarti turunnya di Madinah. Walaupun nanti sebagian ulama menjelaskan Madaniyah enggak selalu turun di Madinah. Nah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surat ini adalah Madaniyah karena dari permulaan surat hingga ayat 83 turun berkenaan dengan delegasi Najron. Kedatangan mereka pada tahun 9 Hijriah, sebagaimana hal itu akan dijelaskan nanti insya Allah saat menafsirkan ayat tentang mubahalah. Jadi ada kalimat delegasi Najron. Delegasi itu utusan. Najron itu suatu kerajaan atau suatu suku atau suatu bangsa. Dan kemudian di situ ada ayat mubahalah. Mubahalah itu sumpah-sumpahan untuk minta laknat. Dan sekarang sering ada tuh orang, ayo sumpah pocong baik gitu kan. Nah, nanti dengan kamu belajar ini kamu jadi tahu sumpah pocong itu bener apa enggak, satu. Kemudian sing bener piye, nah itu salah. Jadi enggak kemudian apa istilahnya, latah mengikuti apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kamu kalau serius, kelas 3 toh. Kamu kalau serius nanti hasilnya baik, wabil khusus masalah tafsir kamu perhatikan dan seterusnya, kamu tak tawari beasiswa kuliah. Ikut saya kuliah gratis sampai selesai. Kamu dikasih uang saku bapakmu berapa sebulan? Rata-rata berapa? 50 itu sebulan. Lah iya, rata-rata. Enggak tentu tuh, kadang 50, kadang 100, kadang 200, berarti rata-ratanya 100 gitu, atau mungkin 75. Rata-rata berapa? Rata-rata 50. Kamu 100, kamu enggak minta, tinggal ngomong aja. 100, kamu 200 sebulan ya kamu? 100 kamu? 100 kamu? 50 kamu?
150. Belakangnya 50, sampingnya 50. Kamu 100. Kamu dari mana asalnya? Pulau Baru. Kamu? Ono 200. Sana 200. Sana berapa? 100. Sana 300. Oke. Gak apa-apa. Kamu ikut saya, kamu kuliah. Terus nanti saya ada kerjaan-kerjaan yang bisa kamu bantu. Tapi kerjaan itu membuat kamu tambah dewasa. Apa itu? Ngasih makan ayam, ngasih makan burung gitu kan. Nah, kamu kuliah, tiap bulan tak kasih 500.000, makan tak siapin. Nah, toh. Tiap maghrib ikut saya pengajian di Solo sekitarnya. Pada subuh ngaji dari habis subuh sampai jam 6 pagi. Terus sisanya kamu kuliah sampai selesai. Nanti kalau udah selesai pulang ke rumahmu bawa ijazah. Nah, terus bilang sama bapakmu, Pak saya siap ijabsah. Mudeng ra. Tapi catatannya serius. Nek enggak serius aku moh. Jadi saya udah capek ngurusi anak-anak nakal, anak-anak yang susah diatur. Jadi yang lulus dari tempat saya dengan gelar sarjana itu 10 ada, tapi yang saya usir 10 lebih. Paham nggak? Nah, jadi karena itu pondok-pondok saya sendiri yang nyari dananya, artinya saya bukan nyari sumbangan enggak gitu. Nah, ini kan berdasarkan donasi. Nek saya enggak, itu saya kerja, saya dapat duit, tak gunakan buat menguliahkan kalian, kalian nurut, tak jaga sampai lulus, nek enggak tak usir. Paham? Ya, makanya belajar yang baik kalau sama saya, oke? Yang serius, nggak usah aneh-aneh. Dan ini bukan menandakan kelulusan kamu di sini. Ini murni panggilan hati kalian. Jadi saya cuma pengen kamu tuh belajar ini dengan senang, bukan karena dituntut nilai atau apa, enggak ada nilai-nilai. Yang ada nanti tak kasih pertanyaan entah kapan. Barangkali pas saya nanya saya bawa duit kayak kemarin. Nah, lumayan toh. Jadi kamu dikasih uang saku 50 bapakmu, kamu nanya, nah, tak kasih duit 100, nah, tambah 100 toh. Nah, gitu loh. Ya, serius dengarkan, jangan rame, jangan tidur, apalagi kamu kelas 3 ya toh. Jadilah contoh yang baik buat adik-adiknya. Oke? Nah, tak lihat-lihat nih muka-muka kelas 3. Nanti pas bareng-bareng yang rame malah kelas 3 ya tak jewer kan. Nah, saya lanjutkan. Maka kami telah menyebutkan keutamaan surat ini bersama surat Al-Baqarah di awal tafsir surat Al-Baqarah. Jadi sebenarnya seharusnya ya kamu tuh urut dari Al-Baqarah harusnya. Tapi Al-Baqarah saya kasih untuk kelas 2, kelas 1-nya di juz yang ke-29. Enggak apa-apa. Oke, kita ke sini. Jadi apa ya istilahnya? Ya namanya kita belajar kan harusnya dari awal. Tapi karena kalian 3 kelas, nah saya pengen itu ngurut dari kelas 1, 2, 3. Nah karena ini baru dimulai, kebetulan kamu ada kelas 3 ya, maka kamu di Al-Imran. Enggak apa-apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudal linnas wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun sadid wallahu azizun dzuntiqam. Kami telah menyebutkan hadis dalam hal bahwa nama Allah yang paling agung terdapat dalam 2 ayat ini. Nah, yaitu apa? Di sini disebutkan adalah Allah tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi di sini ada kata-kata Allahu la ilaha illahu. Sehingga itu menjadi asmaul husna yaitu Allah. Kemudian ada sifatnya yaitu la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Kemudian ada namanya lagi Al-Hayyul Qayyum, yaitu yang maha hidup dan yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, ikhwani fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Maka Alif lam mim, Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal terus-menerus mengurus makhluknya. Pada tafsir ayat kursi dan pembahasan mengenai Alif lam mim juga sudah disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Artinya ketika kita kembali kepada tafsir surat Al-Baqarah, nanti kita akan temukan tafsir dari kalimat Al-Hayyul Qayyum. Nah, jadi di sini karena nggak dibahas, kita lewati dulu. Sehingga tidak perlu diulang di sini. Juga pembahasan mengenai firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, sudah disebutkan dalam tafsir ayat kursi. Jadi mungkin di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan saya nggak lupa, saya akan bawakan kitab Ibnu Katsir yang jilid 1-nya yang membahas tentang Alif lam mim dan juga membahas tentang ayat kursi, agar kemudian bisa menyempurnakan yang sini. Nah, karena saya ngajar tafsir toh, maka saya harus sesuai bukunya aja. Jadi nggak kemudian seingat saya begini-begini, enggak malah terkontaminasi. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, Allah berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq." Dia menurunkan Al-Qur'an kepadamu dengan sebenar-benarnya, yakni Dia menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad dengan sebenarnya,
yakni tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya karena ia turun dari sisi Allah Azza wa Jalla. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat menyaksikannya dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi ketika kamu menghafal Quran, pelajari Quran, maka yakinilah itu sebagai firman Allah dan kamu nggak usah pedulikan orang lain. Artinya kalau kemudian kamu berpikir, engkau aku kerja apa, nanti aku mau jadi apa, nggak usah kamu berpikir gitu. Karena ketika kamu mempelajari Al-Quran sebagai firman Allah, ketika kamu belajar Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin Allah akan menyia-nyiakan hidup kamu, nggak mungkin. Sebaliknya justru orang yang bimbang, disitulah orang yang nggak akan menemukan apa-apa, nggak akan menemukan dunia yang baik, juga nggak akan menemukan akhirat yang baik. Maka jadi orang tuh harus all out itu loh, belajar agama itu yang benar, istiqomah di situ, gitu. Maka jalanmu akan mudah. Sekarang saya punya teman misalnya, dia kuliah dari S1, S2 gitu, bidangnya teknik misalnya gitu. Ternyata waktu hidup ternyata jualan, dagang, atau mungkin ternak ayam, atau mungkin ternak kambing. Sehingga ketika kita ngomongkan dunia itu nggak selalu linear dengan apa yang dikejar manusia. Tapi semua manusia apapun statusnya, apapun jabatannya, apapun posisinya, maka semua butuh dengan Quran dan harus kembali kepada Quran. Nek pengen selamat di akhirat. Makanya saya pernah sampaikan di situ, waman aradad dunya wa alai bil ilmu, waman aradal akhirah fa alai bil ilmu, aradahuma fa alai bil ilmu. Pengen dunia ada ilmunya, akhirat ada ilmunya, pengen dua-duanya pakai ilmu. Makanya saya berharap kamu di sini menyelesaikan pendidikanmu dengan baik dan kamu paham apa yang kamu hafalkan. Dan nanti setelah dari sini, misal kamu mau kuliah, dari tawaran saya tadi, kamu mau ngambil yang teknik, silakan. Mau ngambil yang pokoknya yang bukan agama, silakan. Dengan harapan kalau kamu nanti jadi orang, walaupun sekarang kamu udah orang, tapi maksudnya kamu jadi orang yang profesional. Kamu itu profesional di atas Quran, itu loh. Itu yang namanya orang robbani. Jadi kalau kamu jadi insinyur, insinyur yang baik. Kalau kamu jadi guru, guru yang baik. Kalau kamu jadi pejabat, pejabat yang baik. Itu yang saya mimpikan untuk kamu mungkin 10-20 tahun yang akan datang. Jadi bukan kemudian kamu yang sekarang ngapal Quran karena kepaksa, nanti kemudian kuliah juga seadanya, terus lulus kuliah bingung nyari kerjaan, bukan seperti itu, ya. Bukan golongan-golongan yang seperti itu. Nah, iwani bidina azani Allah wa iyyakum. Maka disebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala musaddiqal lima baina yadayya, yaitu membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, yakni kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dari langit kepada hamba-hamba Allah para nabi. Sehingga nanti ada namanya agama samawi. Agama samawi itu yang kita kenal itu Yahudi, Nasrani, kemudian Islam. Bukan berarti kemudian kita membenarkan Yahudi atau Nasrani, bukan. Tapi pada zamannya itu benar-benar turun dari langit gitu loh kitabnya. Hanya dalam perjalanannya disimpangkan. Jadi kalau dikatakan agama samawi bukan berarti kita terus membenarkan semua agama, enggak. Tetap Islam yang benar. Tetap Islam yang benar. Cuman kita enggak boleh kemudian mengatakan bahwasanya Yahudi itu murni karangan manusia total, enggak. Itu benar dari Allah dulunya. Tapi kemudian ada proses kontaminasi gitu loh. Nah ini yang kemudian menyebabkan kenapa Islam itu hadir untuk kemudian menghapus yang lalu. Makanya dibahasakan musaddiqal lima baina yadayhi. Islam itu membenarkan sebelumnya. Makanya nanti dalam rukun iman, kamu itu setelah suruh mengimani Allah, disuruh mengimani apa toh? Malaikat. Kan enggak cuma malaikat tok, banyak toh. Kemudian setelahnya kitab. Kitabnya bukan kitab tok kan, kitab wa kutubihi. Kitab-kitab itu bukan Quran tok, berarti ada Taurat, ada Zabur. Tapi bukan berarti kamu suruh belajar Taurat, Injil, Zabur, bukan. Kamu suruh belajar Quran, tapi kamu suruh ngimani nek kitab yang lain itu pernah turun. Kemudian setelahnya apa? Rasul, ya kan? Rasul, bukan Rasul tok. Bukan kamu suruh ngimani Nabi Muhammad tok, tapi nabi-nabi yang lain. Tapi bukan berarti kamu suruh nyari ajaran Nabi yang lain apa, suruh ikuti, bukan. Yang kamu harus ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi kamu harus beriman nek nabi-nabi yang lain itu juga ada gitu loh. Itu. Makanya wanibidina azani Allah wa iyyakum, kitab-kitab tersebut membenarkan berita Al-Quran dan menyampaikan kabar gembira dari zaman dulu kala. Sedangkan Al-Quran juga membenarkannya karena berita Al-Quran sesuai dengan berita dan kabar gembira kitab-kitab tersebut terkait janji Allah untuk mengutus Muhammad SAW dan menurunkan kitab suci Al-Quran kepada beliau. Dan ini hari ini masih ada ayatnya. Saya jelaskan di beberapa tempat itu tentang perbandingan agama. Bagaimana kemudian ayat-ayat tentang nubuat kedatangan. Nubuat itu ramalan, tapi ramalan berdasarkan firman, bukan ramalan dukun, bukan. Bagaimana kemudian nubuat tentang kedatangan Nabi SAW itu ada di dalam kitab-kitab yang lalu. Nanti kalau ada orang bawa Injil itu di situ masih ada disebutkan. Bagaimana pada kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 dikatakan akan datang seorang nabi setelah engkau. Dia kayak engkau wahai Musa dan dia adalah saudara engkau dan firman akan dimasukkan di mulutnya. Itu tidak dijelaskan. Itu mau nggak mau itu Nabi Muhammad. Tidak ada yang lain. Makanya di dalam Quran surat Shaf Allah mengatakan wa id qala Isa ibnu Maryam li bani Israil, apa lanjutannya? Ini Rasulullah ilaikum
Terus musaddiqal lima baina yadayya wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Udah hafalan tuh ayat itu tuh? Udah tuh. Makanya Isa bin Maryam mengatakan kepada Bani Israel, aku itu utusan saja buat kamu. Dan aku membenarkan nabi-nabi terdahulu dan akan mengabarkan seorang rasul yang akan datang namanya Ahmad. Itu ayat masih ada di dalam kitab mereka. Cuman sudah dipelintir, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terus terjemahannya menjadi kata sang penghibur. Nek dari kata nabi kemudian menjadi sang penghibur. Nabi itu kan orang yang mulia. Nek sang penghibur itu apa toh? Badut itu ya penghibur gitu. Penyanyi itu yang menghibur. Jadi sudah turun kasta gitu loh. Bagaimana kemudian seorang yang mulia kemudian diterjemahkan. Makanya jeleknya terjemahan dengan meninggalkan teks asli itu di situ. Makanya alhamdulillah kita seorang muslim, kamu menghafalkan teks Arabnya ya toh, bukan terjemahannya. Tapi sebagai orang yang tidak berbahasa Arab kita ini, maka alangkah indah dan baiknya ketika kamu itu juga paham artinya, syukur-syukur paham tafsirnya. Gitu. Walaupun kita memulai dengan Al-Imran bukan dari Al-Baqarah, maka harapan saya, nanti dalam perjalanan hidupmu kamu melengkapi kekurangannya. Jadi yang disampaikan gurumu itu cuma tambahan, cuma sebuah trigger, pemicu agar kamu itu jadi orang hebat, orang yang senang belajar, bukan orang yang kemudian merasa puas, sudah merasa pinter, itu jelek kayak gitu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzala Taurah, dan menurunkan Taurat kepada Musa dan Imran bin Imran, wal Injil, dan Injil kepada Isa bin Maryam qablu sebelumnya, yakni sebelum kitab suci Al-Qur'an ini, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, yakni di zaman keduanya. Artinya dikatakan Taurat dan Injil itu sebagai petunjuk dulu, bukan sekarang. Jadi jangan sampai kemudian ada orang mengatakan, loh itu loh kamu buka nih Quran surat Al-Imran nih, disebutkan di situ bahwasanya Taurat dan Injil itu petunjuk gitu kan. Di sini dikatakan misal wa nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina wa anzala taurata wal injil. Loh, berarti itu petunjuk itu. Enggak, bukan. Itu cuman petunjuk untuk yang lalu. Apa itu? Min qablu. Hudal linnas wa anzalal furqan. Dulu memang iya, tapi sekarang sudah enggak. Ibaratnya gini, ketika kamu sekarang udah SMA, apa ya kamu mau membuka kitabmu SMP atau SD yang lalu? Kan enggak. Sudah, tinggalkan itu, sekarang kamu fokus sama sekarang. Nanti pun kalau kamu misal kuliah, biidznillah atas izin Allah, maka lakukan proses perkuliahan itu. Adapun kitabmu yang dulu, kalau memang nggak terlalu urgent untuk dipelajari dan tidak terlalu dibutuhkan untuk dipelajari menunjang perkuliahan kamu, ya kamu nggak pelajari lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau memang dibutuhkan, ini saya karena mau ngajar juga sembari kuliah, saya mau ngajar, misal ngajar usul fikih, misalnya kamu belajar, ya, silakan dibuka. Tapi kalau memang sudah tidak ada kaitannya sama sekali dan tidak kamu butuhkan, tidak kamu perlukan, kamu nggak usah buka, nggak apa-apa. Makanya dalam proses belajar itu ada tahapannya. Dulu pernah ada Taurat, ada Injil, ada Quran. Maka ketika Quran ini datang, kita benarkan pernah datang Injil dan Taurat. Tapi bukan berarti kita suruh melajari Injil dan Taurat. Kita tinggalkan dua itu, kemudian kita fokus kepada Al-Quran. Gitu ya. Karena nanti kamu akan ketemu dengan orang-orang yang mengatakan sebaliknya. Berarti kamu ya harus belajar ini. Lalu Quran dibuka jarang-jarang, kok harus belajar yang ini ngapain? Nanti ada orang yang setelah lihat misal video Ahmad Didat atau video Dr. Zakir Naik, terus pengen belajar Alkitab. Pertanyaannya lah, kamu buka Quran itu sehari berapa kali gitu? Sudahkah kamu hafal Quran? Sudah kamu paham isinya? Kok kamu buka Injil? Apa nggak khawatir? Makanya dulu yang namanya Umar bin Khattab itu pernah nenteng Taurat, dan Nabi kemudian melihat, Nabi marah gitu. Ngapain kamu bawa-bawa itu? Apakah masih belum cukup ini wahyu Allah ini? Ditinggalkan. Artinya gini loh, nek kamu mau belajar ilmu itu, kristologi, pastikan kamu punya landasan yang kuat dengan agamamu. Jangan sampai kamu tidak punya landasan yang kuat, terus kamu kebawa ke sana, terus kamu berubah kulit kayak bunglon, nah itu jelek gitu. Ya, qanifidina azani Allah wa iyyakum. Hudal lindas, menjadi petunjuk, yakni di zaman keduanya, wa anzalal furqan, dan Allah turunkan al-furqan, yaitu pembeda antara petunjuk dan kesesatan, yang hak dan batil, jalan bengkok dan lurus, dengan hujah-hujah, keterangan-keterangan, dalil-dalil yang jelas, serta bukti-bukti yang konkret yang Allah sebutkan. Allah menjelaskannya, menerangkannya, menafsirkannya, mengakuinya, menunjukkannya, dan mengingatkan kepadanya. Qatadah dan Ar-Rabi bin Anas berkata, Al-Furqan inilah yang disebut dengan Al-Quran. Maka nama lain Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Sehingga ketika kamu bisa membacanya, bahkan menghafalnya, bahkan ngerti maknanya, harusnya kamu itu tahu mana yang jelek, mana yang baik. Kamu tahu mana yang halal, mana yang haram. Kamu tahu mana yang batil, mana yang hak. Tapi nek kemudian tadi itu saya bilang,
kamu cuma menghafal, kamu pelajari isinya, akhirnya kamu tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Malah yang ada, malah kamu jual kebenaran demi untuk mendapatkan secuil dari dunia. Itu jelek. Ibnu Jarir memilih bahwa ia di sini adalah masdar, kata benda, karena sebelumnya Al-Quran disebut dalam firman Allah, dia menurunkan Alkitab yaitu Al-Quran kepadamu dengan sebenar-benarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya yaitu Al-Quran. Adapun pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Sholih bahwa maksud Al-Furqan di sini adalah Taurat adalah pendapat yang lemah. Tuh, dari sejak zaman dulu itu sudah ada yang berpendapat yang lain. Nah, pendapat yang lain ini ketika dikatakan lemah ya jangan dipegang. Nanti ada orang itu ngambil dalil, ngambil pendapat tuh yang lemah, yang palsu, yang doib itu diambil. Yang sahih, yang kuat malah dibuang. Tak kasih contoh misal, tak kasih contoh. Ada orang itu yang kemudian sering mengatakan gini, langit dan bumi alam semesta itu nggak akan tercipta kalau bukan karena Nur Muhammad. Padahal hadisnya itu hadis palsu gitu. Maka yang harus kita pahami, kenapa kok kamu seneng ngambil nyomot hadis palsu daripada hadis yang sahih? Kenapa nggak kamu ambil hadis pentingnya untuk mengikuti sunnah Nabi, pentingnya untuk beristiqomah di atas agama? Kan itu lebih baik daripada kemudian ngayal-ngayal tentang Nur Muhammad, akhirnya nanti ngayal Nabi itu masuk hadir di majelis saya. Itu kan sebuah hal yang sia-sia gitu loh. Makanya kamu nanti kalau jadi seorang da'i, jangan sampai kamu seneng ngambil pendapat-pendapat yang lemah, dalil-dalil yang lemah, bahkan dalil palsu itu kamu singkirkan. Masih banyak yang sahih-sahih, ngapain sibuk sama yang lemah gitu. Nah, iwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian kembali ke sini. Taurat sebelumnya juga sudah disebutkan wallahu alam, maka firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah, yakni mengingkari dan kafir kepadanya serta menolaknya dengan kebatilan, lahum adzabun sadid, akan memperoleh siksa yang berat pada hari kiamat. Kemudian wallahu azizun, dan Allah Maha Perkasa, yakni kodratnya agung dan kekuasaannya besar, dzuntiqam, lagi mempunyai balasan atau siksa terhadap siapa saja yang mendustakan ayat-ayatnya, menyalahi rasulnya dan nabi-nabinya yang mulia. Artinya gini, ketika seorang yang mengatakan diri sebagai Yahudi bertentangan dengan ajaran Musa, maka dia akan mendapat ancaman adab ini. Ketika orang yang menyatakan diri sebagai Nasrani kok kemudian dia mendustakan atau mengingkari ajaran nabinya yang disebut dengan Isa, maka dia mendapatkan ancaman ini. Ya contoh gampangnya apa sih? Isa itu tidak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan, kok dia kemudian sekarang diklaim sebagai Tuhan. Maka ya orang seperti itu harus siap dengan konsekuensi nanti di akhirat. Nah, begitu pula seorang muslim yang menyatakan diri sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad, maka kok ajarannya nggak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, maka dia akan harus siap menanggung konsekuensinya. Kemudian berikutnya ayat yang kelima sampai yang keenam, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum, Allah mengabarkan bahwa Dia mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi, tidak ada satupun dari hal yang samar baginya. Makanya ketika dikatakan la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', maka jangan coba-coba kamu berbuat maksiat, karena Allah itu tahu. Sehingga ketika seorang muslim itu melanggar aturan ini, berbuat maksiat, maka harus siap menanggung resikonya. Oh, kamu berbuat maksiat, aku berbuat maksiat di kamar mandi kok cuma pakai sabun. Nah, Allah tahu gitu. Makanya ketika Allah menyatakan bahwasanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, Allah tidak serupa dengan makhluk manapun, tapi Allah Maha melihat, Maha mendengar, maka melihatnya Allah tidak kayak kita. Temanmu yang di seberang tembok kamu udah nggak lihat, seberang batas ini, pagar ini, dinding ini, kamu udah nggak lihat. Tapi Allah dari atas arsana melihat kita. Begitu pula ketika misal temanmu berbisik dari sebelah dinding ini, maka kamu juga udah nggak dengar. Tapi Allah mendengar semua bisikan manusia, semua kesepakatan jahat manusia Allah itu tahu. Sehingga seorang muslim yang baik, dia harus kemudian faham benar bagaimana kemudian menjaga dirinya, jangan sampai terjerumus dalam perkara maksiat. Kalaupun akhirnya kamu melakukan, maka segeralah bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum wah piye ini? La'alakum tuflihun. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Nah, Allah mengabarkan, Allah mengetahui perkara gaib di langit dan bumi, tidak ada satupun yang samar baginya. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dan Allah mengklaim bahwasanya Allah yang membentuk kamu
dalam rahim sebagaimana dikehendaki. Artinya dia menciptakan kalian dalam rahim sebagaimana yang dia kehendaki, laki-laki atau perempuan, tampan atau jelek, sengsara atau bahagia. Jadi ketika Allah menciptakan kita, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang mancung, ada yang pesek, semua itu ada hikmahnya. Dan dalam penciptaan itu ya, seorang muslim harus paham bahwasanya ketika kita diciptakan dengan kekurangan, berarti memang itu yang terbaik buat kita. Ketika kita diciptakan dengan kelebihan, sebenarnya itu ada kebaikan di situ, tapi kadang orang itu tidak paham, sombong, kemaki, ya itu yang jelek. Terus elek, kemaki, ya itu tambah karu-karuan. Nah, ya, maka disebutkan lagi la ilaha illallahul azizul hakim, tidak ada ilah yang berat disembah melainkan dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya dialah yang menciptakan dan dialah satu-satunya berhak untuk dituhankan dan tidak punya sekutu, miliknya keperkasaan yang tidak tertandingi. Kemudian dikatakan al-hakim, berarti di situ ada hikmah dalam semua proses penciptaan. Ada yang normal, ada yang cacat, ada hikmah. Ada yang melek, ada yang buta, itu ada hikmah. Ada yang kemudian bisa ngomong dengan baik, ada yang tidak, maka itu ada hikmah di situ. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa Isa bin Maryam adalah seorang hamba yang dicipta. Allah menciptakannya sebagaimana dia menciptakan manusia yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala membentuknya di dalam rahim dan menciptakannya sebagaimana dia kehendaki. Bagaimana bila Isa lantas dianggap sebagai Tuhan sebagaimana klaim orang-orang Nasrani, maka Allah melaknat mereka padahal ia bolak-balik di dalam rahim dan beralih dari satu keadaan ke keadaan yang lain sebagaimana firman-Nya, yaitu Quran ayat yang ke-6 pada surat Az-Zumar, khalaqakum min nafsin wahidah summa ja'ala minha zaujaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj yakhluqu fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin salas dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Allah lah yang menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya yaitu Adam dan Hawa, dan dia menurunkan kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Ini yang binatang yang pertama kali dulu turun. Maka dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Ada 3 kegelapan, kegelapan dalam perut, kegelapan malam, kegelapan dalam rahim. Yang kemudian berbuat demikian ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu, Rabb yang punya kerajaan, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana mungkin kamu kok bisa berpaling dari Allah? Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Saya ada mau ada rapat. Insyaallah kita sambung di ayat yang ke-7 di pertemuan yang akan datang. Tapi kalau saya nggak ingat, kalau saya nggak lupa, nanti tak sampaikan tentang tafsir Alif Lam Mim dan ayat apa tadi? Ayat apa tadi? Ayat kursi. Ada yang mau nanya nggak? Nah, ada yang mau nanya nggak apa? Nanya dulu. Nggak ada. Waduh. Belum ada berarti pertemuan yang akan datang ada. Insyaallah. Ini asalnya dari mana ini? Depan ini. Nguter. Oh sini, dekat sini. Kamu? Bulu. Bulu mana? Oh, Bulu sana. Ayo. Kamu? Prambanan. Sana? Kalimantan. Sana? Riau. Riau mana? Pekanbaru. Pekanbaru mananya? Perbatasan sama? Kampar. Oh, pinggir kali. Iya. Ini Kalimantan mana? Barat. Kalimantan Barat mana? Singkawang. Hah? Ketapang. Itu berarti apa? Sebelum sampai Singkawang. Oh. Ketapang. Dalaman. Tapi nggak ada Dayak-Dayaknya kan? Ada. Ada keturunan Dayak. Nggak, maksudnya kamu itu loh. Oh. Oh, Keturunan Lombok. Enggak, maksudnya kamunya. Rek Sarah banyak Dayak, iya. Ini? Karanganyar. Karanganyar mana? Oh, Pajarinda. Wah. Pajarinda tuh perumahan elit nih, orang-orang kaya gitu. Ini sebelahnya? Polokarto. Tuh yang tidur? Kayak Barondo ya. Nanti omahmu ini lali aku. Oh iya Mbak Konang. Sana belakang. Belali mana? Oh iya. Belali Mojosongo ya. Mlebune anu, teras. Nah. Belai. Tegal. Kecamatan
Eh? Talang. Oke. Solo Baru mana? Langan Harjo. Karo Masjid Al Hayan. Lurus lagi jembatan. Oh, sebelum jembatan, kanan. Pongiri. Kanan. SMP dari mana? Apa? Nurul Istiqlal. Oh. Tuh. Sragen mana? Sambirejo. Sambirejo ki Sragen mana? Lewat ini, Ngawi itu, arah Ngawi itu. Oh. Masaran lurus terus. Sampai kota belum. Oh, kota lurus meneh. Macanan lurus meneh. Bar kota kiri jalan kan enek Macanan itu. Lurus lagi. Mantingan, sak durunge Mantingan. Habis Tangen. Berarti sak durunge Mantingan ya. Bar Mantingan. Mantingan pojok Sragen, Bu. Oh, Mantingan itu bukan masuk Ngawi itu. Oh. Itu belakangnya itu. Belakangnya. Solo Baru mana? Oh, Madigondo. Ada Arab-Arab ya kamu? Enggak? Oh. Oh, abahmu apa umikmu yang Arab? Umik Jawa? Oh, Banjarmasin ada Arabnya juga. Ada Arabnya? Banjarmasin enggak? Oh. Itu yang sana? Klaten mana? Kalikotes, Oring Road. Iya toh? Kalikotes itu kan bar Al-Aqsa ngiri itu toh. Lah iya. Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa kanan jalan tuh ngiri itu kan Kalikotes toh. Hah? Kali ngendi kowe? Pojok ngendi? Solo Baru. Oh, muter. Tuh. Tuh tanggane ku mau. Mana? Oh, Kali Jambe sini, Kali Osorono itu. Iya. Oke. Gak ada yang mau nanya nih. Wah. Jauh-jauh saya ke sini nggak nanya. Tanyalah, apa gitu. Apa? Loh lah, kowe ngantuk turu mau. Ingat kita bahas nanti. Tak bawakan kitabnya, tak wacake wae ben ra kleru. Gitu ya. Itu namanya harfun muqatta'at. Huruf yang apa namanya? Yang Allah sendiri yang tahu. Sering kasih itu jane, tapi nanti tak bawakan kitabnya biar enak. Ada lagi yang mau nanya? Siapa? Raya. Lah kok tekok ngono apa? Main. Oh, main. Oh. Rumah saya 3. Satu ning Ruki, satu ning Karanganyar, satu ning Jakarta. Mau main yang mana kamu? Rumah tetap, kabeh rumah tetap kok. Piye to? Oh. Ngono kuwi pertanyaane aja rumahnya berapa, mau rumahnya berapa ngono to. Rumahnya di mana? Sini ning Ruki kene, ngarep Pondok Putri. Warna apa? Warna oranye kayak pintumu itu warnanya. Ngarep Pondok Putri Ngruki, Darul Hijrah. Nanti depannya itu enek jalan ke selatan 100 meter kanan jalan, rumah 3 lantai itu rumah saya. Pinggir jalan pas. Pinggir jalan pas. Oh, nek melu aku ya turune ning kono ning isor. Ayo, nanya lagi, nanya enggak apa? Masih rotok nanti kok rapatku jam 1. Apa? Ngajar di mana? Saya itu kerjaan resmi saya, kita pateni sik yo.